Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Okyariana Safitri dari kelompok 3 NPM 02112169. Saya akan menjelaskan materi 1 tentang pengertian sistem informasi manajemen, fungsi, dan karakter. Setiap perusahaan pasti memiliki masalah, baik masalah yang berasal dari luar atau eksternal maupun yang berasal dari dalam atau internal perusahaan. Seorang manajer perusahaan harus mencari solusi untuk memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi. Pengambilan keputusan merupakan tugas seorang manajer yang paling utama. Untuk dapat mengambil keputusan yang benar dan tidak salah, seorang manajer membutuhkan informasi yang cukup. Pengertian sistem. Sistem adalah urutan prosedur dari suatu kegiatan. Sistem dimulai dari input, proses, dan output. Informasi adalah data yang telah diproses menggunakan suatu sistem tertentu. Informasi bagi suatu organisasi dapat menjadi data bagi organisasi lainnya. Manajemen adalah proses pencapaian tujuan dengan memanfaatkan keahlian orang, manajemen proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan suatu kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan. Menurut L. James Jeffrey, pengertian manajemen information system adalah prosedur logis dan rasional untuk melakukan atau merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu sama lain. Dikutip dari buku Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia, sistem informasi manajemen adalah kumpulan dari sistem manajemen atau sistem yang menyediakan informasi yang bertujuan untuk mendukung operasional manajemen dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Tujuan utama dalam pembangunan sistem ini adalah untuk memecahkan berbagai masalah dalam bisnis, seperti layanan, biaya produk, dan strategi bisnis. Dikutip dari buku Pengantar Sistem Informasi Manajemen karya Jefferson Hutahean dan kawan-kawan, berikut adalah beberapa fungsinya. Yang pertama, memudahkan bagian manajemen melakukan perencanaan, pengawasan, serta pengarahan kerja bagi semua departemen yang dikoordinirnya. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengolahan data, karena data dalam sistem informasi suatu manajemen adalah data yang telah tersaji secara akurat dan bersifat real-time. Yang ketiga, meminimalisir biaya dan meningkatkan produktivitas suatu perusahaan atau organisasi. Yang keempat, sebagai sarana peningkatan sumber daya manusia, karena dalam pelaksanaannya diperlukan unit kerja yang terstruktur dan terkoordinir yang berbasis teknologi. Berikutnya ada karakteristik SIM. Yang pertama, dibuat dengan perencanaan yang matang. Yang kedua, bekerja dalam sistem yang lengkap dan komprehensif yang aman, serta mencakup semua interkoneksi serta subsistem dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, dilakukan dengan cara top-down, yaitu sebagai suatu cara untuk mengambil keputusan dan manajemen harus aktif dalam hal mengambil bagian serta memberikan arahan yang selaras dalam pengembangan sistem informasi manajemen. Yang keempat, mengurus berbagai macam situasi luar biasa dan kemudian melaporkan hal tersebut. Yang kelima, membuat suatu perakiraan dan menghasilkan informasi yang canggih sehingga memiliki keunggulan yang kompetitif. Yang keenam, bisa menciptakan suatu hubungan antara subsistem dalam organisasi sehingga proses pengambilan keputusan dapat diambil secara tepat berdasarkan pandangan yang terintegrasi. Yang ketujuh, memungkinkan suatu arus informasi yang mudah dengan berbagai subsistem sehingga bisa menghindari berbagai kesalahan. Yang kedelapan, memiliki basis data yang baik sehingga dapat menopang sistem dengan kuat. Yang kesembilan, bersifat fleksibel sehingga mudah untuk dibagikan kepada sistem yang lebih kecil. Manfaat SIM yang pertama ada meningkatkan akurasi data, mempermudah koordinasi, dan meningkatkan kualitas SDM.